Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyama ala ibadihi al-mu'minin wa ja'alaha ruknan min arkani hadzal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Arabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Quwwatul Ummah yang saya hormati, tiadalah terhingga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari tiang Islam yang sangat kokoh. Wa tasumu Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang amat terbatas ini, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukran lillah atas panjang umur yang Allah berikan kepada kita, atas kesehatan mental dan spiritual yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, diwajibkan Allah, yang difardukan Allah, berupa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Doa kita semoga Allah senantiasa menerima ibadah yang sedang dan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah sampaikan selawat kita, doa kita kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita mencoba kembali menelaah sebuah firman Allah yang kita kutip di dalam surat Al-Isra ayat 80, yang artinya sebagai berikut: Ya Rabb, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan jadikanlah kehidupan yang aku tempuh ini, yang aku jalani ini, ada kekuatan yang menolong di balik kehidupan itu. Katakanlah telah datang yang benar, dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu akan hancur dengan sendirinya. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Kaum muslimin jamaah yang saya hormati, ketika para tamu-tamu Allah, para jamaah haji yang berdatangan
ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kembali meninggalkan sebuah tempat yang disebut dengan Mina. Mina sebagai pelaksanaan dari wajib haji di setiap jamaah haji yang berangkat ke sana, yakni wukuf di Arafah dan mabit di Mina selama 3 hari dan 3 malam. Ketika mereka kembali meninggalkan Mina, berangkat menuju Mekah untuk mengerjakan rukun haji yang amat penting sekali yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka batal hajinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing jamaah telah istirahat beberapa jam di hotel masing-masing. Kemudian semua jamaah sudah mengambil air uduk karena dia akan mengerjakan tawaf. At-tawafu kas-salah, tawaf sama dengan salat. La salatan liman lam yatawadda, tidak ada salat namanya bagi orang yang tidak beruduk. Begitu juga tidak sah tawafnya bagi orang yang tidak mengambil air uduk. Semuanya sudah bersih berangkat ke Masjidil Haram. Sebelum para jamaah haji ini turun ke pelataran Ka'bah untuk mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali, dan sebelum itu dia sudah mengumandangkan ucapan-ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ketika jamaah sudah akan mengerjakan tawaf, maka berhentilah mereka mengucapkan kalimat talbiyah, dan mereka memandang ke depan melihat Ka'bah secara utuh. Jadi melihat Ka'bah secara utuh berbeda kita melihat Ka'bah digambar di iklan-iklan. Maka melihat Ka'bah secara utuh, tidak ada jamaah haji yang tidak meneteskan air matanya sambil berdoa, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan, wa zid man hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Artinya, ya Allah, mohon tambahkanlah kegagahan, kemuliaan dan kewibawaan, kebesaran kepada bait-Mu ini, dan tambahkan pula kepada orang-orang yang datang berhaji, orang-orang yang datang berumrah, kemuliaan, kebesaran, kewibawaan, kegagahan. Nah, setelah mereka berdoa melihat Ka'bah ini, maka mereka langsung mengerjakan tawaf sebagai tawaf rukun haji. Jamaah hadirin hadirat yang saya hormati, yang menarik dari pelaksanaan tawaf ini adalah ketika para jamaah haji itu setiap melewati makam Ibrahim. Makam artinya situs sejarah yang diabadikan oleh Raja Saudi, dijaga ketat. Di sana ada telapak kaki Ibrahim sebagai bukti fakta sejarah bahwa Ibrahim pernah membangun Ka'bah ini yang sudah runtuh dan hilang dilanda banjir besar sebelum itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di setiap jamaah haji melintas di belakang Ibrahim itulah
maka mereka berdoa dengan mengutip ayat Al-Isra ayat 80 ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Maka inilah kajian kita malam ini. Menurut Imam Mufassir Ibnu Katsir, bahwa arti masukkan aku ke tempat masuk yang benar ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka beliau mendapat sambutan hangat dari kaum Ansar, kaum penolong, gembira atas kedatangan Rasulullah, sehingga dielu-elukanlah berupa kalimah-kalimah pujian, kalimah-kalimah sanjungan dan syair-syair, dan syair itu sudah dihafal oleh generasi-generasi kita. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' jita syarraftal madinah marhaban ya khairuda. Inilah ucapan-ucapan pujian yang disampaikan menyambut kedatangan Nabi Muhammad di kota Mekah. Inilah buktinya Nabi merasakan sendiri betapa beliau selamat tiba di kota Madinah. Inilah arti pertama, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Lalu arti yang kedua ialah masukkan aku ke tempat masuk yang benar ialah ketika kita telah meninggal dunia, maka kewajiban bagi orang-orang yang hidup terhadap orang meninggal dunia, baik pria maupun wanita, pertama dia wajib memandikan, dia wajib mengafani, dia wajib mensalatkan, dia wajib menguburkan. Disebutlah dalam kajian fikih kewajiban kifayah. Artinya hutang bersama bisa dibayarkan oleh beberapa orang dan terbayarlah hutang bersama itu. Ini pentingnya untuk proses pemandian jenazah. Lalu ketika kita dikuburkan, maka disinilah doa itu akan bermanfaat nanti. Masukkan aku ya Allah ke tempat masuk yang benar. Bayangkan kita dimasukkan jasad yang sudah mati ke liang lahat, kemudian ditutup dengan papan lahat dan ditimbun, lalu berpisahlah roh kita dengan nyawa kita. Ada yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, begitu kita mati habis perkara. Ini pendapat orang-orang orientalis, orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang komunis, sosialis, yang tidak percaya dengan alam barzah. Tetapi jangan kita terpengaruh oleh pendapat-pendapat itu, sehingga Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Rabb, a'udzubika minal kufri wal faqri, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekafiran, dari kemiskinan. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min syarri masaid dajjal, dan berlindung aku dari kejahatan dajjal. Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan doa ini karena beliau yakin satu saat beliau akan meninggal dunia, meninggalkan umat, berpisah dengan umat ini. Begitu juga kita semua kaum muslimin muslimat. Tidak ada kita yang abadi, tidak ada yang kita kekal. Maka masing-masing kita juga akan kembali. Untuk kembali inilah kita bermohon, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Kalaulah itu dibuktikan doa kita oleh Allah, maka ini memang sudah hancur badan, tetapi yang roh, yang nyawa kita tidak akan mati buat sampai hari kiamat. Nyawa inilah yang merasakan sedih, pedih, senang, gelisah, resah. Oleh karena itu, ketika kita berada di alam barzah itu, maka alam barzah itu bagaikan raudatan min riyadil jannah,
merupakan sebuah taman surga menuju surga yang sebenarnya, bukan sebaliknya. Hufratan min hufratin nar, bagaikan terowongan neraka menuju neraka, bukan itu. Bahkan bagi orang-orang yang makbul doanya itu, sudah Allah tampakkan 8 pintu surga yang akan mereka huni nanti ketika hari kiamat, ketika hari berbangkit. Maka dia senang, sejuk berada di alam barzah ini. Inilah doa yang harus kita baca di dunia ini, bukan nanti di akhirat, bukan nanti di dalam alam barzah, tapi sekarang. Lihat Al-Quran nanti, surat Al-Isra 80, tidak panjang doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Inilah arti yang kedua, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Kita terhindar nanti ketika masuk ke alam kubur, terjauh dari azab neraka. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, lalu akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku ya Allah ke tempat keluar yang benar. Arti keluar yang pertama ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa sedih, rasa hibah hati meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran beliau, bersama seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, karena tantangan, ancaman, rintangan dan rongrongan terhadap perkembangan dakwah Nabi sudah tidak bisa ditolerir lagi. Maka Nabi diperintah meninggalkan Mekah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika saat berhijrah itu, beliau sudah direncanakan oleh orang-orang Quraisy, bodyguard Quraisy untuk dibunuh. Ada beberapa orang mengejar keberangkatan beliau, sehingga beliau bersembunyilah di sebuah tempat yang sekarang diabadikan dengan namanya Gua Sur. Dan Gua Sur inilah yang diziarahi oleh para tamu-tamu Allah, jamaah haji dari berbagai dunia, karena melihat situs sejarah inilah. Maka Bapak dan Ibu saya hormati, 3 hari 3 malam di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq, karena Nabi adalah seorang Rasul yang Allah kuatkan dengan sebuah kekuatan yang disebut dengan kekuatan mukjizat. Ketika beliau masuk gua, serta merta bersaranglah laba-laba di depan gua. Kesannya tidak ada orang yang masuk ke dalam gua, karena sudah dipenuhi pintu gua itu oleh laba-laba ini, sudah tebal. Jadi tidak termakan oleh akal orang-orang bodyguard itu untuk mengejar Nabi sampai ke dalam. Cuma di dalam Abu Bakar As-Siddiq yabki bibukain khafif, dia menangis sampai meneteskan air mata, tangisan yang halus. Lalu air mata Abu Bakar menetes ke paha Nabi. Nabi terbangun. Limaza ya Abu Bakrin, limaza tabki, di mana anda, kenapa anda menangis? Maka di sanalah turun ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah takut, jangan gentar menghadapi kehidupan ini, Allah bersama kita. Lalu ditaruhlah jari Nabi di langit-langit mulut beliau, lalu diobat dengan jari tangan Rasulullah, sehingga hilang sakit Abu Bakar waktu itu. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inilah bukti doa itu, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Mekah, berada di bawah lindungan Allah langsung. Kemudian keluarkan aku ke tempat keluar benar nanti ialah ketika kehidupan ini sudah berada di titik kematian yang disebut dengan kiamati sughra, kiamat kecil. Jadi kiamat kecil, meninggal teman kita, sahabat kita, famili kita, suami istri kita, itu sudah kiamat kecil baginya. Tetapi akan ada lagi menyusul kiamat besar atau kiamat kubra. Maka kiamat kubra ini digambarkan Allah dalam surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini sudah digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan
isinya, yang memberatkannya. Qala al-insanu ma laha, manusia berkata waktu itu, apakah gerangan ini? Gerangan apakah ini? Nah, setelah peristiwa itu terjadi, maka terjadilah nanti yaumal qiyamah, hari kiamat, atau disebut juga yaumal ba'thi, hari berbangkit. Kita kenal juga dengan yaumal mizan, hari ditimbang segala amal kita. Dan kita kenal juga dengan yaumal hisab, hari perhitungan amal. Maka orang-orang yang baik, amal baiknya berat dibanding amal buruknya, maka dia akan menuju surga Allah. Dan barang yang berat timbangan amal buruknya dari amal baiknya, tentu akan menuju ke pintu neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah doa yang singkat tetapi sangatlah visioner sekali. Doa yang singkat tetapi bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini dan kehidupan alam barzah, juga nanti kehidupan alam akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah di kehidupanku ini. Jadi janganlah dibayangkan kita saja atau sendiri, walaupun kalimatnya dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu artinya ya digunakan untuk pribadi. Kan Nabi, waj'alli kata Nabi. Tetapi itu sangat sangat privat sekali, sangat pribadi sekali. Tetapi ketika kita mendoakan itu, bayangkan, jadikanlah hidup aku, hidup keluargaku, anak-anakku, cucuku, dan sanak familiku, muslimin muslimat. Apa yang kita bayangkan, ada kehidupan yang mereka lalui itu, Allah yang menolong, Allah yang membantu. Walaupun pertolongan Allah tidak seperti pertolongan orang kaya menolong orang miskin langsung instan dikasih uang atau infak, bukan begitu. Tetapi pertolongan Allah dengan cara lain, dan masing-masing kita mungkin merasakan. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan yang amat terbatas ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan mencoba membaca doa itu, akan menghafal doa itu, dan akan mengamalkan doa itu, yang berfaedah tidak saja kepada ibu bapak yang membaca, tapi juga akan bermanfaat bagi kaum muslimin muslimat ketika kita menghadapi kehidupan duniawi terus menuju kehidupan ukhrawi. Yang ke surga akan masuk surga, yang ke neraka akan masuk neraka. Seperti doa salah seorang imam besar Masjid Nabawi, beliau pernah berdoa, ballighnal jannata ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Tuhan, sampaikan jualah perjalanan hidup kami ini menuju surgamu bersama para nabi-nabi, para rasul-rasul, para syuhada, para orang-orang saleh, karena mereka inilah sebagai teman sejati bagi kehidupan surga nantinya. Inilah sebagai tausiah kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.